Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Kamil Fadila. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan plus Profesi Nurse, tingkat 1 kelas A dengan NIM P017203220025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi kerangka tubuh manusia. Sistem rangka atau skeletal. Sistem rangka atau skeletal adalah jaringan ikat yang keras dan kaku atau jaringan penyokong, banyak mengandung mineral, zat perekat, dan kapur. Sistem rangka terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan atau kartilago sebagai tempat untuk menempelkan otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Bentuk-bentuk kerangka tulang manusia. Berdasarkan bentuknya, tulang manusia dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu yang pertama tulang panjang. Tulang panjang merupakan tulang yang berbentuk seperti pipa yang berfungsi untuk artikulasi, terdapat pada tulang hasta, tulang paha, dan tulang betis. Selanjutnya yaitu tulang pendek. Tulang pendek bentuknya seperti silinder kecil, berfungsi agar tulang dapat bergerak bebas. Tulang pendek terdapat pada pergelangan tangan dan kaki, serta telapak tangan dan kaki. Ketiga, tulang pipih. Tulang pipih berbentuk pipih dan lebar, berfungsi untuk melindungi struktur di bawahnya, seperti pada pelvis, tulang belikat, dan tempurung kepala. Keempat, tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan ini bentuknya kompleks dan berhubungan dengan fungsi khusus. Contoh tulang tidak beraturan adalah tulang punggung dan tulang rahang. Kelima, tulang sesamoid. Tulang sesamoid adalah tulang yang tertanam di tendon atau jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Tulang bulat kecil ini umumnya ditemukan di tendon tangan, lutut, dan kaki. Tulang sesamoid berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Salah satu contoh tulang ini adalah tempurung lutut atau patella. Jenis pembagian tulang. Pertama, tulang aksial. Tulang aksial mencakup semua tulang sepanjang tubuh, dari tengkorak, leher, tulang dada, sampai tulang ekor. Tulang aksial ini terdiri atas 80 tulang. Kedua, tulang apendikuler. Anatomi kerangka manusia bagian apendikuler mencakup semua tulang yang membentuk tungkai atas, tungkai bawah, bahu, dan panggul, serta menghubungkan dengan bagian aksial. Tulang apendikular ini terdiri atas 126 tulang. Jadi, seluruh total tulang yang ada pada tubuh manusia yaitu 206 tulang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tulang kepala atau tengkorak. Tulang tengkorak terdiri atas 2 bagian, yaitu tengkorak otak atau neurokranial dan tengkorak wajah atau facial cranial. Tengkorak pada bagian atas terdiri dari etmoid, sphenoid, frontal, parietal, temporal, dan occipital. Total dari tulang tengkorak bagian atas yaitu ada 8. Karena parietal dan temporal terdapat sisi kiri dan kanan. Selanjutnya yaitu ada tulang wajah. Tulang wajah ada 14 tulang, yaitu terdiri dari nasal, lacrimal, inferior nasal concha, maxilla, mandible, palatine, zygomatic, dan vomer. Kerangka dada. Kerangka dada dibentuk oleh susunan tulang yang melindungi rongga dada yang terdiri dari pertama, tulang dada atau sternum, terdapat 1 buah. Terdiri atas 3 bagian, yaitu manubrium sterni, corpus sterni, processus xiphoidus sterni. Kedua, tulang iga atau costa, terdapat 12 pasang. Tulang costa banyaknya 24 buah, kiri dan kanan. Tulang iga dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, iga sejati terdapat 7 pasang. Kedua, iga tidak sejati terdapat 3 pasang. Ketiga, tulang iga melayang terdapat 2 pasang. Yang ketiga yaitu vertebra thoracalis, terdapat 12 ruas. Selanjutnya tulang belakang. Tulang belakang terdiri dari tulang leher yang terdapat 7 ruas, tulang punggung 12 ruas, tulang pinggang 12 ruas, tulang selangkang
5 ruas, dan tulang ekor 4 ruas. Selanjutnya gelang panggul. Tulang pelvis dibentuk dari pertama, os coax di bagian depan dan samping, kedua, os sacrum dan coccygus di bagian belakang. Pada gelang panggul, terdapat pintu panggul yang dibagi atas dua bagian, yaitu yang pertama, pinggul atas panggul yang dibentuk dari promontorium dari tulang sacrum serta garis iliopectinal dan crista os pubis. Kedua, pintu bawah panggul yang dilingkari oleh os coccygeus dan tuberositas ischias. Kerangka anggota gerak atas atau ekstremitas superior. Tulang-tulang yang membentuk kerangka lengan antara lain: A. Gelang bahu, B. Humerus, C. Ulna atau tulang hasta, D. Radius atau tulang pengumpil, E. Carpalia atau tulang pergelangan tangan, F. Metacarpalia atau tulang telapak tangan, G. Phalangus atau tulang jari tangan. Selanjutnya, kerangka anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Tulang ini dikaitkan pada batang tubuh dengan perantara gelang panggul. Terdiri dari 31 pasang tulang koksa atau tulang pangkal paha, femur atau tulang paha, tibia atau tulang kering, fibula atau tulang betis, patella atau tempurung lutut, tarsalia atau tulang pangkal kaki, metatarsalia atau tulang telapak kaki, dan falang atau ruas jari kaki. Selanjutnya, metatarsalia atau tulang telapak kaki. Terdiri dari tulang-tulang pendek yang banyaknya 5 buah, yang masing-masing berhubungan dengan tarsus dan falangus dengan perantara persendian. Falangus. Falangus merupakan tulang-tulang pendek yang masing-masing terdiri atas 3 ruas kecuali ibu jari, banyaknya 2 ruas. Lengkung ini terdapat 4 lengkung medial terbentuk dari belakang ke depan calcaneus. Lengkung lateralis oleh calcaneus cuboidea dan 2 tulang metatarsal. Lengkung melingkang dibentuk oleh tulang tarsal dan lengkung transversal anterior dibentuk oleh kepala tulang metatarsal pertama dan kelima. Itulah hasil presentasi saya mengenai anatomi kerangka tubuh manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.